Halo rekan-rekan akademisi, jumpa lagi dengan saya Maula Matin. Di video kali ini akan membahas mengenai materi kuliah perilaku organisasi. Tujuan utama video ini dibuat adalah dalam membahas soal ujian tengah semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Halo Bu Utami. Saya Maula Matin dengan NIM 2126000082. Akan mencoba menjawab dua soal yang diberikan di dalam UTS kali ini. Kita masuk kepada pembahasan. Ada dua soal yang diberikan. Yang pertama, keberadaan organisasi yang dikitari oleh lingkungan membangun hubungan yang bersifat open system. Apa yang dimaksud dengan open system? Lingkungan organisasi era digital saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut saudara, lingkungan organisasi apa saja yang menjadi ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi? Lalu soal yang kedua, itu bagaimana saudara mendeskripsikan konsep positif psikologi, memainkan peran dalam perspektif perilaku organisasi. Jelaskan seluas-luasnya opini saudara mengenai hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi. Terkait dengan dinamika konsep learning organisasi yang saudara pelajari. Dari dua soal ini, saya akan mengambil poin-poin utama agar memudahkan di dalam menjawab soal. Untuk soal yang pertama, poin yang bisa saya ambil adalah open system, organisasi, era digital, ancaman dan peluang. Sedangkan untuk soal yang kedua, saya mengambil poin positif psikologi, perilaku organisasi, kekuasaan, politik, dan empowerment atau pemberdayaan. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Open system pada organisasi. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem selalu terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Subsistem tersebut terdiri dari subsistem perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam setiap sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi, yang biasa disebut komponen-komponen. Subsistem perangkat keras terdiri dari input, proses, dan output. Sistem ini saling berinteraksi dan saling berhubungan, membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran tersebut dapat tercapai. Kalau berbicara mengenai open system, sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar. Sistem yang berinteraksi dengan menerima masukan dari lingkungan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau sistem lainnya. Karena sistem ini sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luar, maka suatu sistem harus mempunyai sistem pengendali yang baik. Sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, bekerja secara tertutup, dan dapat secara otomatis terbuka. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptif, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contohnya yaitu bisnis dalam menghadapi persaingan dari pasar yang mudah berubah. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir. Lalu kaitannya organisasi sebagai open system. Tadi sudah dijelaskan mengenai definisi dari sistem, open system, dan kali ini terkait dengan organisasi itu sendiri. Organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskannya kepada sistem yang lain. Organisasi dikatakan juga sebagai suatu open system karena selalu berinteraksi dengan lingkungannya, menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Sehingga harus memiliki sistem pengendali yang baik karena selalu berinteraksi dengan dunia luar. Interaksi lingkungan dapat dilakukan dengan dua arah, yaitu organisasi dipengaruhi
perubahan, dan sebaliknya, lingkungan yang dipengaruhi oleh organisasi. Open system akan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau keseimbangan yang dinamis. Di sisi lain, sistem ini masih mempunyai kemampuan yang berkelanjutan untuk melangsungkan kerja dan melakukan transformasi ke pihak lain. Sistem ini mempunyai proses putaran yang berkelanjutan yang menyebabkan daya hidupnya terus berkelanjutan. Nah, ini ada sebuah quotes yang cukup terkenal. Dikatakan bahwa bukan spesies terkuat yang bertahan hidup, bukan pula yang paling cerdas, tetapi yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan. Ini adalah quotes dari Charles Darwin dengan teori revolusinya. Lalu apa sih tantangan yang dihadapi organisasi di era digital? Nah, tren industri era revolusi 4.0 terkait dengan transformasi digital. Pengertian dari era industri 4.0 adalah istilah umum untuk menunjukkan tingkat perkembangan industri teknologi yang ada di dunia. Era revolusi industri 4.0 adalah era penuh tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Adapun bentuk tantangan yang dihadapi adalah transformasi digital. Jadi kalau dari soal yang diberikan, lingkungan seperti apa yang menjadi tantangan adalah lingkungan yang menghadapi transformasi digital atau penggunaan teknologi yang mengubah proses analog menjadi digital. Dan transformasi ini berhubungan dengan penggunaan teknologi yang bisa membuat pekerjaan atau produksi lebih cepat, namun ada efek, yaitu adanya pengurangan sumber daya manusia. Jadi ada imbas yang harus dihadapi oleh individu-individu. Nah, kita masuk kepada tantangan organisasi di era digital. Yang pertama, adanya transformasi digital, di mana setiap individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya harus menguasai dan mengendalikan teknologi. Yang kedua, waktu yang semakin cepat. Adanya tuntutan bekerja agar lebih efektif dan efisien. Terbantu dengan teknologi, semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah. Yang ketiga, adanya ekspektasi dari pelanggan, di mana setiap organisasi harus melakukan inovasi sesuai dengan selera dari pelanggan. Dan yang terakhir, adanya kompetitor yang semakin agresif. Teknologi ini berkembang secara masif, bukan saja organisasi kita, namun kompetitor pun ikut menguasai dari transformasi digital. Maka setiap organisasi harus melakukan antisipasi terhadap pesaing. Ini adalah 4 tantangan organisasi di era digital. Ada contoh, saya ambil ada 4 perusahaan yang gagal berinovasi. Yang pertama adalah Kodak. Sebagaimana kita tahu, Kodak adalah perusahaan teknologi yang berfokus kepada teknologi fotografi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mulai beralih kepada digital, dan informasi yang kami dapat bahwa Kodak adalah penemu dari kamera digital pertama. Namun, ketika dipresentasikan oleh CEO kepada pemilik dari Kodak, perusahaan menolak inovasi tersebut dengan pertimbangan akan ada lini bisnis yang dikorbankan, yaitu produksi dari roll film. Maka mereka menolak dan akhirnya Kodak mengalami kebangkrutan di tahun 2012. Perusahaan yang kedua adalah Nokia. Kita tahu Nokia adalah penguasa pasar telepon seluler di era tahun 90-an sampai di awal tahun 2000-an. Namun Nokia masih berfokus kepada perangkat kerasnya, tidak mengikuti perkembangan dari konsep softwarenya itu sendiri. Di tahun 2007 mulai masuk iPhone dan di 2008 mulai masuk juga Android, di mana hampir sebagian besar pasar telepon seluler saat itu menggunakan operating system Android, dan Nokia masih bertahan dengan operating systemnya yaitu Symbian. Melakukan kerjasama dengan Microsoft, namun akhirnya gagal, yang walaupun pada hari ini
kita menemukan bahwa Nokia menggunakan operating system Android, namun sudah terlambat. Pasar sudah banyak dikuasai oleh produsen telepon dari Cina, yaitu Xiaomi, dan dari Korea kita kenal ada Samsung. Sedangkan untuk pasar kelas atas, telepon seluler sudah dikuasai oleh iPhone. Perusahaan yang ketiga yaitu IBM. Di sini dikatakan bahwa ini adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika yang ini adalah pionir untuk operating dari komputer. Namun kegagalan dari IBM adalah tidak berkembang, tidak berinovasi dalam menyesuaikan diri terhadap revolusi komputer pribadi. Ya, kalau kita kenal ada laptop hari ini. Yang keempat atau yang terakhir, ini adalah Blockbuster. Blockbuster ini adalah jaringan toko penyewaan film atau rental film. Blockbuster sendiri cukup berhasil untuk mengantisipasi adanya evolusi dari teknologi VHS atau kita kenal ada film pita kaset saat itu, beralih kepada DVD. Namun gagal berevolusi pada konsep layanan streaming yang terlalu percaya diri terhadap toko fisik mereka yang tidak mau berubah terhadap perkembangan industri teknologi saat itu. Pada tahun 2000, Netflix mengusulkan kerjasama dengan konsep menjalankan Blockbuster secara online. Namun saat itu ditolak, dan seperti kita tahu saat ini Netflix menjadi penguasa untuk layanan streaming film. Dan puncaknya di tahun 2020, Blockbuster mengalami kebangkrutan. Ada contoh perusahaan yang gagal, kita masuk kepada perusahaan yang sukses dalam transformasi digital. Ya, ini masih berlanjut juga dari slide sebelumnya, yaitu Netflix menjadi sebuah perusahaan yang sukses dalam layanan streaming on demand, di mana Netflix memberikan layanan entertainment dengan menghadirkan layanan lewat internet, sehingga mudah diakses menggunakan telepon seluler. Yang kedua yaitu Gojek, ini adalah layanan ojek online pertama di Indonesia, yang pada hari ini Gojek sudah menjadi layanan super apps. Yang ketiga adalah Genius, ini adalah pelopor digital bank dari Bank BTPN. Ini adalah pionir perusahaan banking pertama yang menghadirkan, yang memanfaatkan transformasi digital. Semua layanan perbankan dapat diakses hanya dari satu aplikasi. Dan hari ini sudah banyak aplikasi serupa yang menjalankan program digital banking. Yang terakhir yaitu Bayu. Ini adalah operator seluler dari Telkomsel yang memberikan layanan pembelian SIM card dan registrasi SIM card tidak perlu hadir ke toko fisik. Jadi pembelian bisa dikirim ke rumah. Ini adalah sebuah transformasi, adaptasi terkait dengan perkembangan digital yang ada. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari soal nomor 1, yang pertama, organisasi merupakan suatu open system karena selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lain, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Yang kedua, era revolusi industri 4.0 adalah era penuh tantangan yang dihadapi oleh organisasi, seperti tantangan menghadapi transformasi digital atau penggunaan teknologi yang mengubah proses analog menjadi digital. Yang ketiga, penggunaan teknologi bisa membuat pekerjaan atau produksi lebih cepat. Namun, kondisi ini juga menyebabkan adanya pengurangan sumber daya manusia. Ini merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh organisasi maupun oleh individu. Contoh penerapan atau efek dari perkembangan teknologi, yaitu penghilangan pekerjaan petugas penjaga karcis tol yang hari ini sudah menggunakan e-toll card, yaitu pengurangan jumlah teller yang hari ini banyak digantikan oleh mesin ATM, dan profesi lain seperti pengantar surat dan pekerjaan lain yang digantikan oleh mesin ataupun robot. Kita masuk kepada pembahasan soal yang kedua,
yaitu terkait dengan positif psikologi, perilaku organisasi, hubungan kekuasaan, politik, dan empowerment. Oke, ini adalah poin yang bisa saya ambil. Ada beberapa poin kunci, dan kita masuk kepada pembahasan pertama yang mengenai positif psikologi. Definisi dari positif psikologi adalah, ini adalah cabang ilmu baru yang berkembang di mana menurut pandangannya hidup ini harus memiliki suatu kebermaknaan atau meaningfulness. Pertama kali dideklarasikan tahun 98 oleh Martin Seligman. Aliran ini hadir dari ketidakpuasan terhadap kajian utama psikologi yang tenggelam dalam kenegatifan. Aliran ini memandang bahwa tidak seharusnya konsep dalam psikologi hanya mengembalikan berbagai keadaan negatif menjadi normal atau kembali kepada titik nol. Seperti yang kita tahu, banyak orang datang ke psikolog atau psikiater ketika mereka mengalami kondisi traumatis. Namun dalam hidup, manusia juga harus dapat menikmati dan merasakan prestasi, kesuksesan, kebahagiaan demi mencapai kondisi yang positif. Ini adalah aliran baru yang berbeda dari konsep psikologi pada umumnya. Dikatakan oleh Martin Seligman bahwa good life itu sesuatu yang melampaui dari pleasant life, dan meaningful life itu melampaui dari good life. Ini ada penjelasan terkait dengan konsep psikologi positif. Yang pertama, pleasant life, kebahagiaan yang biasa didapatkan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah atas. Yang dilampaui oleh good life, yaitu kebahagiaan yang dialami apabila seseorang fokus pada kekuatan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Dan puncak tertingginya adalah meaningful life, yaitu hidup yang ideal, penuh dengan makna dan pelajaran yang bisa dipetik. Lalu kita masuk kepada perilaku organisasi. Perilaku organisasi tidak hanya menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan, namun era ini juga bermanfaat bagi karyawan, mulai dari memberikan ruang kreatif hingga meningkatkan produktivitas. Di setiap perusahaan yang memiliki budaya kerja yang berbeda, budaya kerja tidak lepas dari peran perilaku organisasi. Peran tersebut mempengaruhi keterampilan serta kepribadian karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pekerjaan. Contohnya adalah interaksi karyawan dengan kelompok kerja, cara mereka bersosialisasi dengan pemangku kebijakan, dan cara mereka berkomunikasi dengan klien. Lalu, apa kaitannya kaitan dari positif psikologi dari organisasi? Yaitu memandang individu dari sisi yang positif, dapat membantu meningkatkan kinerja dari karyawan dalam sebuah organisasi. Dalam kajian psikologi secara umum, mereka meyakini bahwa kajian utama psikologi adalah bagaimana cara mengembalikan kondisi negatif atau traumatis yang dialami manusia ke kondisi normal. Namun dalam hidup, manusia juga harus dapat menikmati prestasi, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dan disinilah diperlukan suatu cara untuk memberdayakan karyawan, yaitu empowerment. Jadi secara psikologi, karyawan ini diberdayakan, dilibatkan sehingga mereka memiliki keterikatan dengan organisasi. Kita masuk kepada bahasan empowerment atau pemberdayaan karyawan. Ismail di 2011 menyatakan bahwa pemberdayaan karyawan merupakan pendekatan yang demokratis, di mana pimpinan mendorong karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan pekerjaan. Karyawan akan merasa nyaman jika perusahaan melibatkan dirinya dalam proses pengambilan keputusan. Nur Syamsi di 2012 menyatakan bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh paling dominan terhadap komitmen organisasi, di mana perusahaan memberi dorongan kepada karyawan untuk memanfaatkan segala sarana dan sumber daya yang telah tersedia. Dan Corizon di tahun 87 mengatakan bahwa pemberdayaan pegawai, kekuasaan sebenarnya tergali dari diri pegawai. Jadi dengan melakukan pemberdayaan atau empowerment kepada pegawai akan tergali kekuasaan dalam diri pegawai. Karena pemberdayaan dilakukan dengan menggali potensi
yang dimiliki oleh pegawai. Jadi betapa pentingnya pemberdayaan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pegawai-pegawai. Kita masuk kepada bahasan atau topik berikutnya, di mana manusia, yang pertama di sini manusia sebagai makhluk sosial. Mereka berinteraksi, berkumpul, berkoordinasi, dan berorganisasi. Sehingga efek dari berkumpul, berkoordinasi, mereka memunculkan politik, kekuasaan, dan konflik. Nah, ini adalah saya tarik konsep awal terkait dengan soal yang diberikan, yaitu mengenai politik dan kekuasaan dalam organisasi. Konsep awalnya dimulai dari adanya sifat manusia yang saling berinteraksi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini adalah dua efek yang menjadi bahasan dalam soal, yaitu kekuasaan dan politik. Kita masuk kepada pembahasan mengenai kekuasaan terlebih dahulu. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan mengubah perilaku orang lain, hanya memiliki potensi untuk mengubah orang lain. Lebih jauh lagi, dijelaskan bahwa kekuasaan mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lain, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Dan seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika dia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan non-resiprokal antara dua orang atau lebih. Non-resiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak memiliki kekuasaan yang sama di dalam wilayah yang sama. Ini adalah konsep awal adanya kekuasaan yang ditimbulkan dari interaksi antar individu yang ada di dalam organisasi. Kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu politik. Politik organisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan menurut Maxen dan Van Gilnow, politik organisasi terkait erat dengan taktik organisasi. Jadi menurut kedua pakar ini, politik organisasi adalah perilaku yang dianggap oleh orang lain sebagai taktik untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengatasnamakan organisasi. Taktik tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan organisasi. Politik organisasi tumbuh subur dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat kurangnya sumber daya manusia. Ini adalah penyebab terjadinya politik kantor, dan pada saat individu ingin mempertahankan suatu posisi atau jabatan di organisasi. Kesimpulan yang bisa saya ambil terkait dengan penjelasan-penjelasan yang saya paparkan tadi, dalam perilaku organisasi, praktek penerapan politik dan upaya mempertahankan kekuasaan lazim terjadi. Hal ini adalah imbas atau efek dari adanya interaksi antar individu yang berada di dalamnya. Hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai praktek ini merusak kepentingan organisasi karena adanya kecenderungan dalam hal mengedepankan kepentingan pribadi atau pelaku atau pemilik dari kekuasaan tersebut. Cara menghadapi politik kantor yang pertama adalah menghindari bergabung dalam praktek politik negatif. Kedua, selalu tetap profesional dan tidak memihak. Dan konsep pemberdayaan karyawan harus diterapkan guna meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dapat menggali potensi mereka sekaligus meningkatkan rasa integritas terhadap perusahaan karena mereka merasa dihargai oleh perusahaan. Budaya kerja tidak bisa lepas dari peran perilaku organisasi. Peran tersebut mempengaruhi keterampilan serta kepribadian karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan. Demikian pemaparan saya terkait dengan dua soal yang diberikan. Semoga penjelasan dari saya cukup bisa memberikan insight bagi rekan-rekan akademisi dan mampu menjawab
pertanyaan terkait dengan perilaku organisasi. Sampai jumpa di video berikutnya.